sen. Nah, pakai kata proskuneo atau penyembahan. Ini yang tadi ditolak oleh Rasul Petrus. Dia nggak mau disembah. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia. Jadi dia datang. Makanya Yesus mengatakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Nih, aku tunjukkan. Yohanes 9, Yohanes 8 ya. 8 ayat 23 nih. Nih. Kata Yesus kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, oke, itu sudah saya jawab. Jadi Yesus itu disembah. Sebentar dulu, masih belum selesai, Pak. Masih belum selesai. Saya akan tanggapi itu. Sebentar dulu. Saya masih belum. Jangan panjang-panjang. Enak nanti banget panjang kamu lupa nanti panjang kiamat. Tenang aja. Akan saya bantah katanya Yesus disembah. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Gak mungkin manusia disembah. Nah, makanya saya pakai 1 Samuel 25:23. Ketika Abigail melihat Daud, segera dari pakai timer aja lah, pakai timer aja kalau memang mau diskusi pakai timer. Tenang, Pak Sabir. Kamu terlalu lama sudah. Segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud. Nah, ini tadi Anda di depan Daud. Saya tadi diem. Tenang. Pelan-pelan Pak Sabir. Jadi bukan hanya Yesus yang disembah, Daud juga disembah oleh orang-orang. 1 Samuel 25:23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud. Jadi bukan hanya Yesus, Daud juga. Yang kedua, kata-kata kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, maksudnya apa? Mereka ini tidak kenal Tuhan, makanya oleh Yesus dikenalkan gitu loh maksudnya. Coba Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus kenal Tuhan itu. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Saya baca Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan yang benar itu? Bapakmu itu di langit, kata Yesus. Matius 23:9. Atau Matius 18:19. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena ada dalilnya. Jadi saya harus percaya ke siapa? Kalau saya nanya ke Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Kalau kata Kristen, Tuhan itu Yesus. Padahal saya nanya ke Yesus, Yesus, kamu Tuhan apa bukan? Bukan. Saya utusan Tuhan. Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk Israel. Yohanes 17:9. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Berdoa ke siapa, Sus? Kepada Allah. Mana dalilnya? Lukas 6:12. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. KPR 13:23. Juru selamat untuk Israel. Matius 2:6. Pemimpin untuk Israel. Makanya karena dia berdoa untuk Israel, pemimpin untuk Israel, diutus untuk Israel, maka di dalam Matius 19:28, yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Lalu Yesus juga mengaku dirinya nabi. Mana dalilnya? Markus 6:4, Yohanes 6:14, Lukas 2:4-19, Matius 21:10. Apa tugasnya utusan? Kata Yesus, utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya engkau penyampai firman, Sos? Dalilnya dari Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Dia menerima firman dan penyampai firman, bukan sebagai Tuhan. Ya, jadi Tuhanmu itu tidak jelas siapa. Kalau Tuhanmu Yesus, kata Yesus bukan. Kata Yesus dirinya utusan, nabi, penyampai firman, Tuhan yang benar, Allah Bapa di langit tidak kelihatan, satu. Oke, silakan. Oke, tolong ini ya, adil ya.
Tadi saya ngomong baru belum selesai. Jangan panjang-panjang, nanti lupa Makanya untuk pakai timer menanggapinya. aja supaya adil. Bukan, Silakan, lanjut. tenang aja. Kita kan nggak bantah omonganmu kalau kau cakap. Tenang aja. Loh, gimana toh? Oke ya. Ini teman-teman yang menilai lah Ya, adil apa ya, enggak nih yang di waktunya bawah nih. sebentar. Yang di bawah mohon di tap layar teman-teman ya, di tap layar ya. Lanjut. Oke, saya masih mode kalem nih. Ya. Saya tunjukkan nih. Jadi tadi Ustadz Tahta ini berdusta ya. Karena di sini nggak ada kata menyembah. Nih, ini ayat hafalan saya nih, 1 Tawari 29 ayat 20. Di sini dikatakan gini. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu, maka segenap jemaat itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka, kemudian mereka berlutut dan bersujud, tidak ada kalimat menyembah kepada Tuhan, nggak ada. Dan raja nggak ada, Daud nggak pernah disembah. Nah, saya tahu kenapa Anda berpola pikir seperti itu. Karena dalam Al-Quran, sujud itu adalah menyembah. Di dalam surah Ar-Rod ayat 15. Makanya ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam di dalam Al-Baqarah 32-37, di situ Allahmu sudah salah secara akidah. Masa suruh menyembah? Katanya firman Allah itu bukan ciptaan, kekal. Kemudian disuruhlah dia sujud kepada Adam. Nah, di sini udah menunjukkan kemurtatan dari Allah. Itu yang pertama. Ya, ini dalilnya sudah saya buktikan. Terus di mana Yesus mengatakan dia Tuhan ini loh? Tadi saya udah kasih, aku dari atas, kamu dari bawah. Lalu Yohanes 3 ayat 13, aku yang telah turun dari surga. Ya, bahkan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, ini menunjukkan kesetaraan. Ya, makanya bicara tentang yang diutus, ini bukan berarti dia lebih rendah, karena yang diutus ini firman-Nya. Firman-Nya itu bukan ciptaan. Coba kamu katakan firman Allah adalah ciptaan. Pasti kamu nggak berani. Nah, kalau saya tanya sama Anda, Ustadz Tahta, apakah firman Allah adalah makhluk? Kamu pasti jawabnya tidak. Apakah ada yang kekal selain daripada Allah? Pasti dibilangnya, oh, nggak ada, hanya Allah yang kekal. Kalau nafsi kekal nggak? Kekal. Apakah firman Allah adalah Allah? Anda pasti bilang bukan. Bagaimana mungkin ada yang bukan Allah tetapi sama-sama kekal, sedangkan narasi Anda hanya Allah yang kekal. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana antara Mu'tazilah dengan Asy'ari ini saling berdebat, nggak selesai sampai hari ini. Berdebat tentang surah Al-Qasas ayat 30. Allah mengatakan aku Allah. Nah, masa mau dibilang itu makhluk itu yang ngomong itu? Ya, nanti saya bisa tunjukkan juga dalam tafsir Imam Al-Qurtubi bagaimana. Ini saya tunjukkan ya, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini penghujatan kepada orang Yahudi karena mereka kusyuk sangat pada hari Sabat. Ya, makanya tadi saya tunjukkan dalil di mana Tuhan Yesus itu disembah. Bahkan dia mengatakan sebelum dunia ada aku ada. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Tahta, nih aku tunjukkan ya. Di dalam hadis sahih di sini ya, derajatnya ijma ulamanya. Ini ulamanya nih, sahih. Di sini dikatakan gini, Muhammad bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Lah di sini kok bisa Muhammad mengutus Allah untuk solawat sebanyak 10 kali? Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah sudah berdoa kepada Muhammad supaya Muhammad selamat. Di mana ada kata-kata mengutus goblok? Kafir goblok. Loh kok saya di mute sih? Nggak, karena Sabar. goblok. Lanjut. Tes. Lanjut. Kok di mute? Enggak, Halo. enggak. Lanjut. Udah, Ya. saya. Ya, sedangkan di dalam surah Udah, 19 ayat giliran saya 71 sekarang. semua Udah giliran saya sekarang. neraka. Silakan dijawab. Oke, jadi sholawat itu maknanya itu lafadz mustarok ya. Jadi seperti gini, ruh itu lafadz mustarok, gak harus bermakna ruh. Kadang-kadang bermakna Jibril, fa'arsalna ilaiha ruhana, Allah mengutus ruh yaitu Jibril. Kadang-kadang bermakna Al-Quran, yanzilul malaikatu birruh, malaikat turun membawa ruh yaitu Al-Quran wahyu. Begitu juga sholawat, sholawatnya Allah itu memberi rahmat.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu memberi rahmat. Sama seperti hadis tadi itu. Allah berselawat 10 kali atau 100 itu masih memberi rahmat, maknanya rahmat. Makanya kamu kalau bicara Al-Quran, kalau kamu tidak tahu lafaz mustarok, nanti setiap roh kamu artikan roh. Kalau selawat ya sama seperti selawatnya manusia, agak sama. Nah, tadi kamu mengatakan Daud tidak disembah. Coba kamu jujur buka sekarang 1 Samuel 25-23. Disembah di situ. Coba yang lain ya, yang lain. Buka juga 1 Samuel 25 ayat 23. Ada kata-kata disembah di situ. Yang kedua katanya, yang ketiga katanya tuh Yesus itu berasal dari Allah. Kamu baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Nah, bukan cuma Yesus. Kalau Yesus bukan dari dunia, kamu baca Yohanes 17:14-17. Mereka juga bukan dari dunia. Jadi kamu untuk mentuhankan Yesus lemah, nggak bisa. Makanya saya lebih percaya ke Yesus. Sus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Di mana Tuhanmu, Sus? Di langit. Matius 18:19. Berapa jumlahnya? 1. Markus 12:32. Bisa kelihatan nggak? Enggak. Yohanes 5:37. Kamu sendiri siapa? Utusan. Matius 15:24. Nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Pinter Yesus kalau ditanya. Kalau debat dengan saya tuh pinter. Pakai dalil dia. Kalau kiamat, dia Tuhan karena dia berasal dari Allah. Padahal dalam 1 Yohanes 4:4 mereka juga berasal dari Allah. Dia bukan dari dunia, Yesus Tuhan. Padahal dalam Yohanes 17:14 mereka juga bukan dari dunia. Mau pakai ayat apa lagi? Ayo, akan saya bantah itu. Nah, musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Makanya setiap kiamat ngomong apapun saya bantah pakai Bible untuk mentuhankan Yesus itu. Karena saya lebih percaya ke Yesus. Gitu. Oke, lanjut. Oh, tadi tentang ilmu kalam nggak dijawab Pak Ustadz. Oh, kalam apa? Tuh, tadi yang firman Allah apakah Allah? Oke, firmannya Allah itu bukan makhluk. Kalau diberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, karena firman itu adalah perkataan Allah. Ya, Tuhan berkata Firman Allah apakah Allah? Itu yang saya tanya. Tunggu dulu, tenang. Nah, jadi firman coba. itu perkataan kan? Di dalam Bible perkataan firman itu. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan, kalau diberikan kepada Yesus, itulah perkataan Tuhan firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Itu firman Tuhan. Kalau dibukukan Injil, kalau kepada Musa Taurat, kepada Islam Al-Quran. Lalu Musa, Yesus, Nabi Muhammad penyampai firman, bukan firman. Penyampai firman Yohanes 3:34. Jadi firman Tuhan itu ghairul makhluk. Ya, kalau diberikan kepada Musa, Taurat firman Tuhan. Diberikan kepada Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, itulah firman Tuhan, bukan makhluk. Kalau Yesus makhluk penyampai firman Yohanes 3:34. Oke, lanjut. Yang saya tanya bukan itu Pak Ustadz. Firman Allah apakah Allah? Sehingga hanya Allah yang kholik, yang qadim. Oke. Itu sifat sama dengan gini. Tuhan berbicara, Tuhan mendengar, Tuhan kuasa. Itu sifat. Sifatnya Allah itu bisa bicara, tidak tuli, tidak bisu, bisa melihat, tidak buta, bisa mendengar. Jadi mendengar, berbicara, melihat itu sifat. Jangan ditanya Tuhan kuasa, apakah kuasa itu Allah? Loh, wong itu sifat kok. Yang Pak Ustadz, Pak Ustadz, pertanyaan saya tadi apa sih Pak Ustadz? Ya firman. Firman Allah, apakah Allah? Kenapa ada yang qadim Firman selain itu Allah? ucapan, perkataan Tuhan. Ini mana sih? Bentar, Allahmu qadim nggak? Iya, firman itu seperti gini loh. Kamu nanya gini, Tuhan itu berbicara. Iya. Tuhan itu kuasa. Iya. Apakah kuasa itu Allah? Kamu nanya gitu, ibaratkan gitu kamu itu. Loh, saya tanya, apakah ada yang qadim selain Allah? Coba. Tidak. Tidak ada yang qadim selain Allah. Cuma Allah. Oke, sekarang letaknya kalamnya Allah di mana? Kalau dia qadim tapi Itu bukan Allah. ucapan seperti saya. Saya tak bisa bicara. Ucapan itu berawal Pak, itu hasil itu. Sifat kayak hasil gini. berarti ciptaan. Tuhan itu kuasa. Tuhan itu kuasa. Kuasa itu sifat. Lalu kamu nanya, apakah kuasa itu Allah? Quran itu hasil berarti.
Hasil. Lu sama. Al-Quran itu ucapannya Allah Al-Quran diterima. itu hasil, berarti Anda mau Dengerin. Anda mau Al-Quran takzilah itu kalau hasil. dengerin. Al-Quran itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan firmannya Allah, sama seperti Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah firman Tuhan. Oke, silakan. Apa lagi? Oke, ya saya tadi di mute terus nih. Aku diperbesar lagi? ya. Aku tunjukkan nih. Silakan. Oke, nih. Apa? Aku tunjukkan Yohanes 17 nih. Bentar. Aku buka dulu. Plus sekalian aku bukakan dalilnya ya terkait sholawat itu doa. Bentar. Di dalam Quran. Nah ini kamus Al-Quran yang kedua. Oke, ini dikatakan di sini ya. Ini bukunya ya. Kamus Al-Quran Al-Takrib Al-Safhani. Nih, saya tunjukkan halamannya 491. Di sini dikatakan bahwa sholawat dalam kurung doa Rasul dan Allah untuk orang Muslim hakikatnya mensucikan mereka. Jadi di sini jelas, ya. Di sini juga dijelaskan terkait Al-Baqarah 157. Sedangkan hakikat sholawat dari para malaikat adalah doa. Ini sama-sama menggunakan kata yusoluna. Ya silakan dicek itu. Nah, Oke, kamu cek juga. Coba kamu cek juga. Sebentar, saya masih belum selesai. Jangan ketakutan dulu, santai. Enggak lah, saya mau menjelaskan mana. Loh, sebentar, saya masih belum selesai. Dicatat dulu Pak Ustadz. Saya aja catat kok. Ya, jangan kebakaran jenggot dulu, santai. Lanjut. Nih, adapun sholat yang diartikan sebagai ibadah tertentu, makna aslinya adalah doa. Ya, oke, saya tunjukkan sekarang dalam Quran. Nih ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ini saya pakai data ya. Saya tunjukkan langsung di sini. Di sini Al-Ahzab 56, di sini kan menggunakan kata yusoluna. Yusoluna ini tadi udah ditunjukkan artinya adalah doa. Bukan doa itu maknanya adalah menyampaikan, bukan. Yang mau saya tanya, itu yusolun itu maknanya memang doa. Nih saya coba terjemahkan nih. Saya terjemahkan nih. Di sini artinya apa? Mereka berdoa. Allah dan malaikat berdoa. Berdoanya kepada siapa? Surah 16 ayat 51. Berdoa kepada Tuhannya Allah. Anda baca. Oke, Anda sekarang kamu buka sekarang gimana? Biar jelas ya. Masih belum selesai. Satu-satu aja, satu-satu. Al-Ahzab 56, coba buka. Al-Ahzab 56. Saya masih belum selesai. Udah, satu-satu. Jangan. Saya mengatakan sholawatnya Allah itu rahmat. Coba baca kamu Ibnu Katsir. Masih belum. Sebentar. Saya masih belum selesai. Ya. Jangan panik dong, Ustadz Tahta. Ya enggak, satu-satu. Alasan kamu licik kamu ini. Jangan licik. Kamu takut? Ayo, kalau Oke, ini ya. Ini. saya bilang Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. makanya Ya ayyuhalladzina enggak, biar kamu tidak memfitnah. Biar kamu tidak memfitnah. Ya, oke. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah, makanya diturunkan akun saya. Kenapa? Sudah ini dengerin. Akun saya. Dengerin. Lo. Nah, oke, biarin ya. Jadi dia memfitnah seakan-akan solawat Allah bersolawat di situ berdoa. Padahal di dalam penjelasannya ya, dari Imam Bukhari mengatakan, Abu Aliyah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan solawat dari Allah ialah pujian asana. Sedangkan menurut Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yusolluna ialah memberikan keberkahan. Jadi bukan Allah berdoa, bukan, Allah memberi keberkahan. Nah, kalau di Kristen beda lagi, malah Tuhan yang disolawatin. Ya, contohnya Wahyu 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah. Loh. Kok Allah diselamatkan? Lebih lucu lagi kalau mereka ini.
Kalau dalam Al-Quran Allah berselawat, Allah memberi keberkahan kepada Nabi Muhammad. Kalau di wahyu di kitab mereka, masa keselamatan bagi Allah? Wah, kan lucu kan? Malah Tuhan yang didoakan. Ya, emangnya Tuhan tidak selamat? Gitu. Oke. Ya, jadi gini namanya. Oke, gimana Bang Blender? Mana Ustaz? Masih mau dinaikkan kiaman atau enggak? Ya silakan. Naikkan. Naik. Oke, Naik. oke, oke. Oke. Kiamat